Assalamualaikum anak-anak hebat, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat, baik, dan semangat belajar ya. Yuk, hari ini Miss Fitri mau lanjutin pembahasan tentang tryout US IPA yang kemarin ya. Sebelumnya kan baru sampai nomor 15. Nah, sekarang kita akan lanjutin nih nomor 16 sampai nomor 30. Yuk, siapin alat tulisnya, simak baik-baik penjelasannya. Kalian juga catat aja ya. Catat nih penjelasannya, misalnya nomor 16 penjelasannya tentang cara berkembang hewan. Jadi nanti kamu bisa tahu, oh kalau yang ini contohnya apa gitu. Jadi apapun yang dibahas sama Miss Fitri di sini perlu banget kamu catat. Boleh sediain pulpen warna-warni, supaya boleh kamu hias catatannya biar cakep, biar enak dibaca ya. Oke, mudah-mudahan setelah pembahasan ini nanti kalian mengerjakan soal-soal akan lebih mudah dan lebih semangat lagi ya, karena kalian bisa mengerjakannya. Yuk kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 16. Cermati gambar berikut. Hewan tersebut berkembang biak dengan cara. Nah, ini kan ada gambar gitu kan. Kamu harus tahu dulu ini gambar apa. Kalau kamu nggak tahu ini gambar apa, ya kamu pasti susah kan ngejawabnya. Soalnya susah. Padahal sebenarnya ini soalnya nggak susah gitu ya. Ini hanya mengingat dan menghafal. Kalian harus ingat, yang gambar ini tumbuhan apa atau ini hewan apa gitu kan. Kalau ditanyain tumbuhan, kamu harus tahu tumbuhannya apa aja. Kan kamu udah belajar kan perkembangbiakan makhluk hidup, ada tumbuhan dan ada hewan. Nah, itu kamu perlu hafalkan ya, perlu diingat ya. Nah, jadi gambar ini, hewan ini namanya adalah hidra. Ya. Hidra itu bahasa Inggrisnya hydra. Nah, hidra itu berkembang biak dengan apa? Dan ini hafalan, kamu harus ingat. Oh, kalau hidra berkembang biaknya dengan tunas. Ya, ada loh hewan yang berkembang biak dengan tunas, bukan cuma tumbuhan aja gitu ya, bukan cuma pohon pisang gitu ya. Nah, sekarang kalau bertelur, Miss Fitri yakin kamu tahu deh apa aja. Ayam, bebek. Oke ya. Banyak ya, semut juga misalkan. Nah, sekarang fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Fragmentasi adalah pemotongan bagian tubuh. Jadi ketika tubuhnya dipotong, bukannya mati, tapi dia malah tambah banyak, malah berkembang biak. Nah, ini kamu harus hafalin juga ya. Yang fragmentasi itu ada namanya planaria. Nah, kemudian selain planaria ada cacing. Misalnya cacing tanah kayak gitu. Nah, atau kamu kalau misalnya nggak cacing tanah nih, jangan kamu potong-potong ya, itu malah tambah banyak, bukannya mati, dia malah tambah banyak. Selain cacing tanah ada lagi bintang laut gitu ya. Nah, kemudian membelah diri. Kalau membelah diri ini siapa, ingat kan? Oke, ini amoeba ya. Amoeba dan bakteri dia membelah diri ya, cara memperbanyak dirinya gitu. Oke, lanjut ya. Sip, nomor 17. Badak bercula satu merupakan hewan yang dilindungi di daerah Ujung Kulon, Banten. Badak bercula satu ini jumlah dan keberadaannya hanya tinggal sedikit. Apabila hewan tersebut diburu secara berlebihan akan mengakibatkan, dia jumlahnya tinggal sedikit tapi dia diburu secara berlebihan. Kita analisis jawabannya ya. Terjaga keseimbangan lingkungan nggak? Nggak mungkin lah, kan dia diburu secara berlebihan. Populasi semakin banyak? Ya enggak lah, orang dia diburu ya nggak sih? Ada juga populasi semakin sedikit. Berkembang sangat pesat, setelah diburu maka dia akan berkembang biak tambah banyak? Tentu tidak. Kan maka jawabannya adalah yang D, mengalami kepunahan. Dia udah jumlahnya sedikit, terus diburu, ya lama-lama habis dong, ya kan? Oke. Nomor 18. Perhatikan tabel berikut. Oh, ini tahap pertumbuhan ya. Kita lihat dulu soalnya. Urutan tahapan perkembangbiakan manusia yang tepat. Oh, tahapan perkembangbiakan. Berarti yang pertama itu dari mana sih? Dari bayi. Terus kemana lagi setelah bayi? Jadi anak-anak. Setelah anak-anak? Betul, jadi remaja. Setelah remaja jadi dewasa. Setelah dewasa menjadi lanjut usia atau tua ya. Nih, berarti urutannya adalah 2, 4, 1. Coba 2, 4, 1. Nah, ini bukan. Ini 2, 4, 1. 2, 4, 1. Nah, antara ini kan 2 ya. 2, 4, 1-nya ada 2. Kita lihat belakangnya. Belakangnya dia apa? Belakangnya 5. Jadi yang belakangnya 5. 2, 4, 1. Oh, ini 5. Ini kan 3 kan? Berarti yang ini yang benar. Ya, it's easy. Mudah kan? Oke. Wow, planet. Dulu Miss Fitri paling suka pelajaran ini.
ya. Ini juga harus dihafalin ya nak, harus dihafalin. Pertama tuh kamu hafalin urutannya ya kan. Planet urutannya itu dari planet yang terdekat dengan matahari. Coba yuk kita review ya. Matahari yang terdekat pertama apa? Nomor 1 Merkurius, Venus. Terus nomor 3 Bumi, Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Kemudian habis Mars Jupiter, kemudian Saturnus, Uranus, dan terakhir Neptunus. Nah, kalau misalnya buat ngapalin ini Miss Fitri suka deh nonton Riko. Coba kamu cari di YouTube ya, Riko yang tentang tata surya. Di situ ada lagunya ya. Merkuri, pokoknya lagunya enak deh gitu ya. Gitu. Jadi dan di situ di lagunya itu bukan cuma ngapalin doang, tapi kita juga jadi tahu ciri khasnya gitu. Nah, Venus itu ciri-cirinya adalah dia disebut dengan si bintang fajar karena dia kalau misalnya pagi-pagi terlihat nih dari bumi. Merkurius terdekat dengan matahari, Venus si bintang fajar, Bumi planet tempat kita tinggal ya kan, Mars planet merah. Nah ini kamu harus ingat ya, itu Jupiter planet terbesar, Saturnus nih yang ada cincinnya. Nah, Uranus ini planet biru, Neptunus dia planet terluar. Gitu. Kamu lihat ya di yang di Riko, kamu cari deh Riko lagu Ruang Angkasa. Miss Fitri yakin kamu bakalan cepat hafal ya. Nah, jadi planet yang ditunjukkan oleh nomor 7 adalah ada cincinnya. Ya udah kan, yang mana? Yang A tentu saja. Yang A ya, berwarna kemerah-merahan planet Mars, kaya akan air dan oksigen Bumi, berwarna biru Uranus ya. Oke, it's easy. Lanjut nomor 20. Berdasarkan gambar berikut, pembuatan magnet dengan cara elektromagnetik. Elektromagnetik ini biasanya dia pakai ada aliran listrik ya, dari elektrolistrik ya. Nah, cara pembuatan magnet itu cuma ada 3 anak-anak. Jadi yang pertama dengan cara induksi. Nah ini kamu inget-inget ya, ini induksi, ada magnet penginduksinya. Jadi magnet ini yang membantu benda-benda logam untuk menarik benda logam lainnya gitu. Ini induksi. Terus yang D ini diapain sih nih? Digosok ya. Ini cara yang kedua dengan digosok. Cara yang ketiga tentu saja dengan elektromagnetik ini. Tuh, kamu lihat ada apa? Ada sumber listrik atau ada sumber ya, sumber energi di sini. Tuh, ada si baterai ya. Ya jawabannya yang B. Diingat-ingat ya. Mana tahu besok yang masuk adalah induksi atau yang digosok kayak gitu ya. Kalau ini mah gambar apa nih? Ini gambar medan magnet. Oke. Ya, gampang ya. Yuk lanjut. Nomor 21. Rasti memasak nasi goreng menggunakan margarin sebagai pengganti minyak. Oke, margarin. Tahu ya, yang kuning. Ketika margarin dimasukkan ke dalam wajan yang telah dipanaskan di atas kompor, margarin mengalami perubahan wujud. Iya, pernah nggak sih kamu masak pakai margarin? Atau kalau kita terkenalnya itu mereknya Blue Band ya. Jenis perubahan yang terjadi. Margarin itu tadinya apa sih bentuknya? Padat. Iya. Ini tuh sebenarnya analisa, tapi gampang kan? Soal hot sini lumayan. It's easy kalau kita tahu konsepnya. Nah, dia margarin padat, kemudian dia dipanaskan di atas kompor mengalami perubahan wujud. Kalau ditaruh di wajan di apa? Jadi mencair kan? Oke, jadi cair ya nak ya. Jadi padat ke cair, yang mana? Mengembun, menyembur, menguap, mencair. Mencair ya. Sekarang harus tahu deh, kita bahas yuk satu-satu ya. Nah, kalian perlu tahu dulu ya, kalau mengembun itu berarti dia dari gas ke cair gitu ya. Yang ini Miss Fitri hapus dulu ya, dari gas ke cair. Terus kalau menyublim itu dari padat menjadi gas.
menguap dari cair menjadi gas. Tentu kamu juga harus perlu dong ya tahu contohnya gitu kan ya. Mengembun kamu pernah lihat nggak sih air embun gitu yang ada di daun? Nah itu contoh dari mengembun gitu. Atau kalau misalnya kamu di jendela nih, terus kamu kamu yang haha gitu tuh di jendela kan, terus nanti kayak ada kayak ada airnya gitu kan yang nempel di kaca jendelanya. Nah itu juga mengembun. Itu menyublim, padat menjadi gas. Ini contohnya apa? Kamper atau kapur barus ya. Kamper atau kapur barus kalau di kamar mandi kan tiba-tiba itu kan padat ya, bulat gitu kan kamper, terus ada wanginya gitu kan, kecium, tiba-tiba dia jadi kecil kan ukurannya. Nah kenapa? Karena dia dari padat itu jadi gas, itu namanya menyublim. Kalau menguap mudah ya, misalkan masak air ya kan, nanti menguap kan kayak asap-asap gitu kan, menguap gitu, jadi airnya dari air terus keluar kayak asap-asap gitu kayak gas. Nah itu adalah proses menguap. Oke, lanjut ya. Nah, nomor 22. Oke, ini masih masuk di bab tata surya ya. Oke, bumi apa sih kalau di kelas 6 materinya tuh ada bumiku, satu lagi apa? Apa memang tata surya ya? Zaman Miss Fitri dulu sekolah sih waktu SD tata surya babnya ya. Oke, perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. Peristiwa tersebut merupakan akibat. Oke, ada perbedaan waktu. Oke, gerak semu harian. Yang ketiga, pembelokan arah mata angin. Yang keempat, terjadinya siang dan malam. Oke, ini itu dari satu ini aja nih, terjadinya siang dan malam nih. Kita udah tahu loh ini akibat dari mana gitu. Kamu ingat akibat dari mana? Terjadinya siang dan malam? Terjadinya dari rotasi bumi. Apa sih rotasi bumi itu? Rotasi bumi adalah bumi berputar pada porosnya. Bumi berputar pada porosnya. Makanya adanya siang dan malam. Kalau misalnya siang dan malam nggak ada, kamu cukup hafalin ini gerak semu. Tapi gerak semunya gerak semu harian ya. Gitu. Perbedaan waktu juga. Perbedaan waktu kayak gimana sih Miss? Maksudnya itu loh di Indonesia tuh ada WIB, ada WIT waktu Indonesia Timur, ada waktu Indonesia Tengah, seperti itu ya kan. Misalnya nih di Jakarta jam 8. Oh di Kalimantan jam berapa? Kan pasti beda jamnya kayak gitu ya. Nah sekarang kita bahas satu-satu nih. Revolusi bulan. Kalau revolusi bulan, ini bulan berputar mengelilingi, yang dikelilingi sama bulan itu adalah bumi. Nah, terus revolusi bumi, bulan berputar, ini bisa diginiin ya, sama maksudnya ya, bulan berputar mengelilingi matahari. Mataharinya Miss Fitri gambar aja biar singkat. Nah, rotasi bulan berarti bulan berputar pada porosnya gitu ya. Nah di sini tuh ada yang perlu kalian ingat ya nak ya, bisa kasih catatan dikit. Revolusi bulan akibatnya di sini akan terjadi pasang surut air laut ya. Jadi kalau nanti ada ciri-ciri pasang surut air laut, nah ini ciri-ciri dari revolusi bulan ya. Kemudian revolusi bumi mengelilingi matahari, ini banyak nih, ini juga suka masuk soal ya. Jadi biasanya kalau enggak rotasi bumi, revolusi bumi. Nah kalau revolusi bumi ini dia tuh terjadinya perbedaan musim. Misalnya di Indonesia bedanya ada musim kemarau dan musim hujan. Terus kalau misalnya di negara Eropa misalnya ada 4 musim gitu kan ya. Kemudian selain perbedaan musim ada, nah ini ada gerak semu nih. Tapi gerak semunya tahunan. Kamu perlu hafal nih ya, kalau misalnya gerak semu harian itu adalah rotasi bumi. Tapi kalau gerak semu tahunan itu adalah revolusi bumi ya kan. Nah yang ketiga adalah perbedaan lamanya siang dan malam. Nah contohnya pas banget nih kayak kita di bulan puasa nih ya kan, yang paling gampang deh. Kadang itu kan maghribnya
pertama-tama misalnya maghribnya lama gitu kan, tiba-tiba udah berapa hari Ramadan gitu, maghribnya jadinya lebih maju. Kamu lihat deh di jadwal apa namanya, misalkan kita dapat jadwal imsak gitu kan, ada jadwal maghrib, subuh, imsak, subuh, zuhur gitu kan, sampai maghrib, isya. Nah kamu lihat deh, silakan deh di situ tuh jamnya itu kita makin hari itu maghribnya bakalan makin cepet gitu. Nah itulah kenapa bisa kok jamnya nggak segitu-segitu aja gitu. Ternyata memang ada perbedaan lamanya siang dan malam. Ada yang kita nih kadang juga tiba-tiba udah siang ya, jam 6 udah terang, lalu tiba-tiba jam 6 kok sekarang kok masih gelap. Nah itu adalah akibat dari revolusi bumi gitu ya. Jadi semuanya ada alasannya ya nak ya. Oh bisa ya begitu. Coba deh mulai hari ini kalian perhatiin gitu ya, karena kita nggak sadar kan padahal itu terjadi loh gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan tidak? Tidak ya. Oke, kalau mau tanyakan silakan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya kamu ngerti, kamu silakan klik like ya. Jadi juga Miss Fitri jadinya tahu, oh iya berapa banyak orang yang ngerti dengan penjelasan yang Miss Fitri sampaikan gitu ya. Yang nomor 23 sekarang. Perhatikan bayangan yang terbentuk pada pohon cemara berikut ini. Nah, ini konsepnya gini ilmunya ya. Jadi kalian ingat aja, cahaya matahari itu dia pasti kan dia menyinari ini. Kalau ini menyinari ke sini nih, pasti nanti bayangannya sini gitu kan ya. Gitu. Nanti dia kalau bergerak ke sini, kan nanti kan dia ngikut gini. Lama-lama ke sini, sinarnya ke sini. Jadi seolah-olah seperti berlawanan gitu ya, ini bayangannya di sini gitu. Jadi kita lihat aja gitu. Jadi kayak kamu geser tangan kamu set gitu tuh ya kan, bayangannya berlawanan. Coba sekarang gambar bayangan pohon cemara yang tepat saat posisi matahari berpindah. Ini mungkin nggak, ini di atas, tapi dia bayangannya begini, nggak mungkin ya. Terus yang B, apalagi ini, masa ya ini ngikutin sih gini, masa malah bayangannya di sini, harusnya bayangannya di sini. Kayak kamu berdiri membelakangi matahari gitu kan, bayangan kamu ada di depan kamu kan. Kalau matahari lagi di samping, bayangan kamu bisa di samping kanan nih mataharinya, bayangan kamu pasti ada di sebelah kiri gitu kan. Jadi di setelah badan gitu, setelah bendanya. Terus yang D juga kan, mataharinya pas di tengah, masa ya bayangannya ke samping. Jadi jawabannya yang masuk akal adalah yang C gitu ya. Oke, lanjut nomor 24. Oke, gerhana. Kedudukan bulan, matahari dan bumi yang benar saat terjadi gerhana matahari total. Oke, gerhana matahari total ya. Nah, ini hafalan juga ya kalian. Wow, ini dari Miss Fitri zaman SD loh. Ini soalnya ya begini-begini aja. Dulu juga Miss Fitri lulus SD juga soalnya begini ya. Nah, gerhana itu ada dua ya, ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, gerhana matahari pun dibagi dua lagi, ada gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan lagi yang terbaru adalah gerhana matahari hibrid gitu ya. Nah, biasanya kalau di SD hanya dua sih, gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian gitu kan. Nah, sekarang kalau gerhana matahari itu ada urutannya loh. Ini nggak semacam gambar kamu pusing lihat gambar ini ya, tapi dia ada urutannya. Nah, kalau gerhana matahari itu urutannya adalah bumi gitu ya, lalu bulan, lalu matahari. Nah, di sini misalnya kasih warna yang berbeda buat bulannya. Artinya apa? Ingat-ingat kalau gerhana matahari itu bulannya pasti di tengah-tengah gitu aja ya. Bulan di antara bumi dan matahari, bulannya di tengah-tengah. Nah, sekarang carilah gambar yang bulannya ada di tengah-tengah. Ini bumi, berarti ini tentu salah, ya kan? Ini bumi bulan, oke, bulannya di tengah. Mana lagi? Kita lihat, ini bumi. Oke, salah ya. Berarti antara B sama D. Nah, sekarang kita lihat dia matahari total. Nah, disebut matahari total itu artinya adalah buminya ketutup semua gitu. Jadi sinar dari matahari itu nanti kan dihalau nih, ya kan, ini sinar matahari nih dihalau sama si bulan. Nah, kalau gerhana mataharinya total itu buminya 100% ketutupan. Jadi ya udah gelap gitu karena sinar mataharinya ketutupan sama bulan. Nah, sekarang kamu lihat nih, kalau posisi buminya di sini, kira-kira ini total nggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena yang di sini pasti gelap, yang di sini apa?
terang, ya kan? Nah, berarti ini nggak total gitu. Ini namanya gerhana matahari sebagian. Berarti cuma tinggal satu, kita cek ya, apakah dia total? Nah, ini kamu lihat. Nah, buminya ada di dalam bayangan bulan ya, maksudnya dia gitu gelap. Ini aja mikirnya gitu. Di sini gelap, sedangkan yang ini sebagiannya terang, gitu kan? Nah, jadi yang gerhana matahari total adalah yang D. Oke, gitu ya nak ya. Urutin seperti itu ya. Nah, kalau bumi, kalau ini kan bulan yang di tengah-tengah. Nah, sekarang lihat nih yang ini yang di tengah-tengah bumi. Kalau yang di tengah-tengah bumi, maka berarti dia gerhana bulan, gitu ya. Oke, paham ya nak ya? Seru sih pelajaran ini sih, Miss Betty suka dari SD. Nomor 25, perhatikan daur air. Daur air kadang disebut juga dengan siklus air. Jadi kalau misalnya ada soal siklus air, nggak usah pusing, siklus apaan nih siklus gitu kan. Itu daur ya, perputaran air artinya. Ya, air di bumi itu berputar atau mengalami siklus dan jumlahnya cenderung tetap. Ya, jumlah air ini di bumi cenderung tetap karena dia berputar ya. Oke, tahapan ditunjukkan oleh nomor 4 ya kan. Nomor 4 berarti yang ini ya kan. Kita lihat ya. Oke, yang pertama nih nomor 1. Nomor 1 dulu dan ini ada air ya. Ini kan air. Ini air nih. Dari air dari laut, air dari danau, air dari sungai, air dari selokan, air dari genangan. Dia akan menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Ketika dia menguap namanya evaporasi. Ya, di sini itu menguap atau penguapan. Nah, kemudian airnya setelah menguap dia akan membentuk tuh ya, dia akan membentuk awan. Nah, dia akan membentuk awan. Pembentukan awan ya, ini ringkasnya adalah tahapan kondensasi. Kalau di SD kan baru mengenal ya, jadi kamu tahu aja dulu. Oh, ada air tuh gitu. Pertama airnya menguap karena ada pemanasan sinar matahari. Setelah menguap terbentuklah awan gitu kan, kondensasi. Nah, awannya akan berjalan tuh ke tempat yang lebih dingin gitu ya, yang lebih tinggi. Nah, dari sini kan laut panas tuh ya, sampai ke pegunungan yang suhu udaranya lebih dingin. Sampai sini lebih dingin kan, ini banyak nih. Ya kan, menguap lama-lama nih awannya jadi berat. Kamu lihat nggak sih kalau misalnya mau hujan mendung ya. Nah, mendung itu kan mendung itu karena kenapa? Karena awannya terisi banyak air. Nah, ketika terisi banyak air kayak gitu dia akan berat. Nah, ketika berat nanti lama-lama akan mengalami presipitasi. Presipitasi ada tetesan-tetesan air. Nah, maka nanti ke bawahnya turunlah yang namanya hujan. Nanti air hujan itu turun ke daratan ada yang diserap. Kalau yang diserap sama tanah namanya infiltrasi. Nah, diserap nih jadi sebagai sumber air atau cadangan air. Nanti bagian yang tidak diserap dia akan kembali lagi ke laut, ke sungai, ke danau. Terakhirnya ke laut ya nak ya. Oke, jadi udah ketahuan nih. Nomor 1 evaporasi, nomor 4 kondensasi. Betul. Oh, satu lagi transpirasi ya. Jadi yang menguap itu bukan cuman air yang ada di laut, di sungai, atau di kali atau di selokan, tetapi air yang dari tumbuhan. Tumbuhan ini kan mengandung air juga ya. Dia akan mengalami penguapan juga, namanya transpirasi. Ya gitu, penguapan pada tumbuhan ya. Gampang ya, diinget-inget ya nak. Mana tahu besok yang ditanya yang nomor 3, mana tahu yang ditanya yang nomor 2, atau yang ditanya apakah yang dimaksud dengan evaporasi, atau evaporasi ditunjukkan oleh nomor berapa gitu. Intinya kalau kamu paham ini, hafal ini, bagaimanapun bentuk pertanyaan tentang siklus air, insya Allah kamu bisa ya. Catat, boleh digambar juga boleh, pakai tulisan warna-warni jadi cantik ya, jadi keren gitu ya, enak dibacanya. Lanjut nomor 26.
Perhatikan gambar berikut. Oke, perubahan energi ya. Kita harus tahu dong, berarti perubahan energi itu bisa, di sini listrik bisa berubah menjadi panas, bunyi, gerak, cahaya. Berarti kita hanya menjodohkan ya. Oke, yuk kita lihat. Ini radio nomor 1 menjadi energi apa? Bunyi. Ya, terus blender energi gerak. Kamu nggak apa-apa kali kalau misalnya kalau lagi ujian gitu kertasnya dicoret-coret, kayaknya nggak masalah ya, coret-coret aja. Meskipun nanti kertasnya dikembalikan gitu, dikumpulin, tetap aja coret-coret aja karena memudahkan kita dalam menganalisa ya. Yang ketiga, kipas angin, listrik jadi gerak, baling-balingnya gerak ya nak ya. Oke, terus yang nomor 4 apa nih sih? Gambar apa? Gambar oven berarti listrik jadi panas. Oke, terus ini nomor 5, mixer jadi gerak ya kan, buat bikin kue ya, ini untuk bergerak. Oke, berarti yang sesuai yang A. Coba, listrik menjadi panas, 1 udah salah ya, 2 juga salah, 1 aja salah tuh udah salah gitu ya, jadi nggak harus dua-duanya kamu coret juga nggak masalah. Listrik menjadi bunyi, nomor 2 salah. Listrik menjadi gerak, 2 benar, 5 benar. Berarti kamu kira jawabannya yang C. Kita lihat dulu yang D. Listrik menjadi cahaya, nggak ada ya di sini listrik jadi cahaya ya. Oke, salah. Itu jawabannya yang C. Mudah kan? Padahal ini kamu menalar loh gitu. Kamu nggak cuma nginget, nggak cuma ngapalin, tapi kamu nalar ya. Kamu menganalisa dari gambar gitu ya. Ini soal HOTS. Soal HOTS itu nggak harus susah sebenarnya ya. Hanya dia sudah melewati tahap mengingat dan sudah mulai meningkatkan berpikir kritis ya, dan nalar. Kalau ini hafalan, ini mengingat ya. Benda yang dapat menyerap bunyi untuk mencegah gaung adalah, oke. Jadi kalau misalnya kita biasanya nih kita bicara di tempat yang sempit gitu kan. Jadi kalau atau di tempat sempit, rumah yang kosong atau ruangan yang kosong gitu, ketika kita bersuara nanti akan ada suara gaungnya gitu ya. Nah, ada benda-benda yang bisa menyerap bunyi gitu kan. Ini kamu fokusnya ini aja, nggak usah pusing sama gaungnya ya. Benda yang dapat menyerap bunyi gitu. Ini hafalan. Yang bisa menyerap bunyi yang pertama adalah busa. Penyerap nggak? Busa menyerap. Makanya kalau misalnya kita nonton di bioskop atau misalnya kita pergi ke tempat yang karaokean gitu, di situ banyak busa, misalnya temboknya dilapisin busa, atau satu lagi nih dilapisin sama karpet ya. Ini langsung aja bisa dikasih tahu. Jadi kalau ini tidak bisa menyerap bunyi, tidak bisa menyerap bunyi gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kamu pergi ke tempat karaokean atau apa, coba cek aja deh dindingnya ada busa-busanya nggak sih gitu, atau ada karpetnya nggak sih yang tebal. Nah itu ada. Jadi itu untuk menyerap bunyi sehingga bunyinya nggak keluar, nggak terdengar keluar gitu ya. Itu jawabannya yang D ya, 1 dan 5. Oke, lanjut. Nomor 28, gaya ya. Oke, jenis-jenis gaya ada gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, gaya gravitasi. Nah, itu dia main ketapel ya. Permainan tradisional zaman dulu ya. Sekarang juga mainin lah iseng-iseng, tapi kalau ketapel jangan ketapelin teman ya. Ketapelinnya tuh pohon gitu kan ya, buah. Zaman dulu tuh anak-anak suka gitu tuh, ketapelin buah. Nanti buahnya mangga, buahnya jatuh gitu. Lumayan ya. Oke. Ketapel ini pakai apa? Pegas ya, ini hafalan juga. Pegas. Kalau gaya gesek, gaya yang dibentuk atau diciptakan dari 2 benda yang bergesekan. Gaya magnet dari magnet. Gaya gravitasi, gaya tarik bumi ya. Ini gaya tarik bumi. Ini juga diingat-ingat ya, takutnya ini suka keluar juga. Gaya tarik bumi itu contohnya apa? Misalnya buah yang jatuh. Buah jatuhnya kemana? Ke bawah kan? Gak ke atas ya, jatuhnya ke bawah. Jatuhnya ke arah bumi gitu ya. Kenapa jatuhnya ke bawah? Karena dia ada gaya gravitasi gitu ya. Oke, lanjut nomor 29. Perhatikan pernyataan berikut, lalu baca soalnya. Dari pernyataan tersebut, gaya dapat mengubah bentuk benda. Oke, berarti gaya yang dapat mengubah bentuk benda, berarti bentuk bendanya berubah ya. Hasan menendang bola, bentuknya berubah nggak bolanya? Nggak, ini arahnya yang berubah ya. Oke, ayah mendorong lemari, ini juga arahnya. Adik naik sepeda,
kayak gaya apa sih? Gaya otot ya. Ini gaya otot. Mengubah arah juga ya. Ini juga sama. Kalau ini gaya dapat mengubah arah karena didorong, ini namanya gaya otot. Dia menendang bola juga dia contohnya gaya otot. Jadi tadi kan ada gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya otot. Nah, ini mengubah arah juga. Nomor 4, membuat kendi. Ya, membuat kendi ini salah satunya yang benar. Kenapa? Karena kan kalau kendi dari tanah liat, dari tanah tiba-tiba bisa berubah menjadi kendi. Bentuknya jadi berubah. Jadi jawabannya yang A. Oke. Terakhir nomor 30. Yeay. Bahan-bahan yang bersifat konduktor. Oke. Konduktor, kamu harus tahu dulu konduktor itu apa. Gitu kan. Kalau kamu nggak tahu, nggak inget itu konduktor apa, ya wassalam. Konduktor itu apa? Konduktor adalah, ini pelajaran kelas 5 ya, benda yang dapat menghantarkan panas. Benda yang dapat menghantarkan panas, konduktor. Lawannya konduktor itu ada yang namanya isolator. Kalau konduktor dapat menghantarkan panas, maka isolator tidak dapat menghantarkan panas. Isolator ini tidak dapat. Nah, yang mana kira-kira dapat menghantarkan panas? Kayu? Tidak. Kayu ini isolator. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu lagi masak, pasti kamu kalau misalnya ngaduk-ngaduk itu kan sendoknya kayu, ya kan? Logam, misalnya panci, panas nggak? Panas, konduktor. Kaca? Iya, panas. Coba aja taruh kaca. Gelas tuh kena air panas, panas nggak gelasnya? Panas. Plastik? Tidak. Makanya yang bersifat konduktor adalah kayu, logam, dan kaca. Berarti 2 dan 3. Oke, selesai. 15 soal IPA selesai. Ya, ini terdiri dari beberapa bab. Miss Fitri harap nanti ketika nanti ada pertanyaan seperti ini kamu bisa ya. Nah, contoh misalnya nih soal kayak gini nih konduktor. Bisa jadi besok yang ditanyain adalah isolatornya, atau nanti ada gambar bendanya, mana yang bersifat konduktor, seperti itu. Yang penting kamu hafal konsepnya dulu, hafal nih kayak gini, ini pengertiannya kamu paham dulu ya. Kalau udah paham, nanti soalnya dibolak-balik kayak gimana pun kamu pasti bisa. Oke, semangat ya. Oke, lulus dengan nilai yang baik ya. Oke, terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Kita nanti akan belajar lagi di video-video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, karena kalau subscribe kamu tahu ketika Miss Fitri upload video baru ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.